Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Sebelum pelaksanaan salat dimulai, akan kami bacakan sebagai berikut. Yang pertama, ucapan terima kasih kami atas nama panitia salat Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro, Kepala Dinas Perhubungan Bojonegoro, kemudian lagi khusus kepada Toko Humat Muhammadiyah, lokasi depan Apotek Paradina, khusus hari ini buka jam 6 pagi dalam rangka melayani Bapak Ibu sekalian. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada kantor, hotel, toko, perumahan, dan masyarakat di sepanjang Jalan Teguh Umar yang telah membantu kelancaran sholat Id ini. Kemudian laporan keuangan, saldo kas Idul Fitri 1442 Hijriah 20.440.000 rupiah. Kemudian pengeluaran penyelenggaraan sholat Id tahun ini perlengkapan 3 juta rupiah, publikasi dokumentasi 2.500.000 rupiah, transportasi dan akomodasi 2.500.000 rupiah, administrasi dan cetak naskah 3.700.000 rupiah, keamanan 2.500.000 rupiah. Pengeluaran total 13.200.000 rupiah. Saldo akhir 14.204.000 rupiah. Yang bertindak selaku khotib dan sekaligus imam sholat Id, Ustadz Dr. Kiai Haji Samsul Huda. Beliau adalah mudir MBS Jalan Basuki Rahmat Bojonegoro. Kemudian pengumuman berikutnya dari penerimaan zakat mal infak sedekah lazismu per 2 Mei 2022 sebagai berikut. Zakat fitri berupa uang 26.113.000 rupiah. Zakat fitri berupa beras 5.143 kg, zakat mal 2.400.000, kami ulangi 2.248.712.000 rupiah, infak sedekah 212.974.000 rupiah, fidyah 2.805.000 rupiah, infak khusus 39.785.000 rupiah. Kemudian berikutnya laporan dari Lazismu tahun 2021 sebagai berikut. Zakat mal 1.774.000 rupiah, infak sedekah 1.936.000 rupiah, infak khusus 975.500 rupiah. Total 3.912.471 rupiah. Adapun total pengeluaran zakat dana Ziska 2021 sebagai berikut. 3.363.662.000 rupiah. Saldo 588.809.000 rupiah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk lancarnya sholat Id ini dimohon
tidak meninggalkan tempat ini dulu sebelum khutbah dimulai. Demikian, terima kasih. Aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا واعتدلوا وتراصوا استووا واعتدلوا وتراصوا. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'atin dhikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فرض على عباده الصيام وندبهم إلى التعبد له بالسجود والركوع والقيام تبارك اسمه ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي والهادي بإذن ربه إلى دار السلام وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه واستقام أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, Tuhan jin dan manusia, pencipta dan pengatur alam semesta. Hanya dengan iradahnya semata kita sampai saat ini masih bisa menghirup sejuknya udara, menikmati indahnya panorama, berkumpul di tengah hangatnya keluarga, bersua dengan sanak saudara, berjumpa antar sesama, penuh bahagia dan sukacita dalam indahnya suasana berhari raya. Ramadan 1443 Hijriah telah pergi dan tak akan pernah kembali lagi. Ia telah pergi dengan seluruh catatan amal baik dan buruk kita. Teriring sebuah doa, semoga Allah berkenan meridhoi seluruh amal kebajikan kita dan mengampuni seluruh dosa dan khilaf kita. Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa the final goal dari perintah puasa Ramadan adalah terbentuknya insan yang bertakwa. Biqaulihi ta'ala la'allakum tattaqun. Secara simpel dan praktis, kata takwa sering didefinisikan sebagai sikap al-imtithalu bil awamir wal ijtinabu anin nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dalam perspektif yang berbeda, takwa juga bisa diidentikan dengan konsep fitrah. Artinya, makna lain dari ayat agar kalian bertakwa adalah agar kalian berada di atas fitrah. Lalu, apa korelasi dan relevansi antara konsep takwa dan konsep fitrah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan konsep fitrah, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menyebut kata fitrah dalam Al-Quran kecuali hanya sekali dalam bentuk redaksi fitratallah, yang artinya fitrah Allah. Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sebuah fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Berdasarkan literatur kitab tafsir, dapat dipahami bahwa maksud dari fitrah Allah adalah bentuk yang dipilih oleh Allah dalam menciptakan manusia. Bagaimana bentuk itu? Yaitu Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang secara jasmaniah maupun rohaniah memiliki kecenderungan, ketertarikan, kesesuaian, kenyamanan, kesiapan, dan sikap menerima kebenaran ajaran Islam, mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil sumpah, telah mengambil perjanjian dan kesaksian kepada setiap anak turun Adam ketika masih berada di alam ruh. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami dan kami bersaksi atas itu. Berdasarkan ayat ini, setiap Muslim percaya dan yakin bahwa sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang lahir ke permukaan bumi kecuali Allah telah mengambil perjanjian dan kesaksian mereka ketika di alam roh bahwa Allah adalah Rabb mereka. Selanjutnya, tidak ada satupun nabi dan rasul diutus ke alam dunia kecuali dalam rangka menyeru agar mereka senantiasa ingat terhadap perjanjian dan kesaksian tersebut. Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin.
Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan dia telah mengambil janji setiamu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Rasulullah menegaskan, ma min mauludin illa yuladul alal fitrah. Tidak ada bayi yang terlahir kecuali dalam keadaan fitrah. Artinya semua bayi yang lahir ke permukaan bumi memiliki potensi terpendam, memiliki karakter dasar dan sifat bawaan yang akan menggerakkan dirinya untuk mencari dan menemukan hakikat kebenaran yang berujung pada sikap penghambaan diri kepada Allah. Pemahaman ini diperkuat oleh riwayat lain yang menyebutkan bahwa setiap bayi terlahir di atas fitrah Islam, ala fitratil Islam. Dan dalam riwayat lain berbunyi terlahir di atas agama, ala hadhil millah. Inilah faktor intrinsik yang akan selamanya ada dalam hati dan pikiran manusia sebagai keyakinan dasar yang mengendap dalam jiwa. Hanya saja faktor ini seringkali dikalahkan oleh faktor ekstrinsik yang bersumber dari luar, baik berupa lingkungan sekitar maupun bisikan setan. Karena itu, ketika bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah, Rasulullah menegaskan, fa'abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani au yusyarrikanihi. Orang tuanya lah yang membuat Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun musyrik. Di dalam hadis qudsi Allah juga telah menegaskan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahu atathumus syaitan wa innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Sungguh aku menciptakan seluruh hambaku dalam keadaan lurus, hingga datang para setan menarik keluar mereka dari agamanya. Fitrah merupakan potensi yang memproduksi kepribadian yang bersifat accept the truth and the good, reject the wrong and the bad. Inilah kekuatan inti atau core power yang menggerakkan manusia untuk senantiasa berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan menolak prinsip kesesatan. Dengan fitrah, manusia terbimbing dan terarah untuk memilih kejujuran, keadilan, persaudaraan, dan persatuan, serta meninggalkan kedustaan, kedoliman, permusuhan, dan perpecahan. Fitrah juga berfungsi sebagai guide bagi manusia untuk mencari dan menemukan nilai-nilai kemanusiaan dan keagungan, serta menghindari nilai-nilai kehinaan dan kenistaan. Fitrah merupakan modal utama bagi manusia untuk menjelma sebagai sosok insan kamil yang mampu berbagi energi positif konstruktif dan terhindar dari energi negatif destruktif. Ringkas kata, hidup di atas fitrah berarti hidup di atas jalan yang lurus berupa nilai kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan. Dalam konteks ini para jamaah, dapat dikatakan bahwa konsep fitrah memiliki korelasi dan relevansi kuat dengan konsep takwa yang menjadi tujuan utama ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Madrasah Ramadan dengan segala kurikulumnya, baik yang berupa perintah wajib, sunnah maupun ihsan, bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada fitrah semula. Melalui program puasa, tarawih, i'tikaf, tadarrus, zakat, dan lain-lain,
Allah ingin menjadikan manusia hidup di atas fitrah dan istiqomah menjalaninya hingga akhir masa. Laksana laptop fitrah. Fitrah ini tak ubahnya berupa program bawaan yang sudah diinstal oleh Allah ke dalam diri manusia bersamaan dengan peniupan rohnya. Maka jika selama ini hiruk pikuknya dunia telah mengakibatkan fitrah itu terganggu, rusak, error, ngadat, ataupun lemot, maka madrasah Ramadan ini tak ubahnya aplikasi yang berfungsi untuk merefresh, merestart, cleaning, and update yang berfungsi sebagai program normalisasi semua komponen jiwa, hati, pikiran, perasaan, penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya agar berfungsi seperti sedia kala. Dalam konteks ini kita bisa mengerti kenapa tiap malam selama bulan Ramadan Allah mengirimkan malaikat untuk menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, lanjutkan. Wahai pencari kejahatan, berhentilah. Jawabnya adalah karena ini adalah karakter dasar fitrah manusia yang mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Inilah program bawaan yang terinstal dalam jiwa manusia. Inilah chip yang ditanam Allah di dasar pikiran dan perasaan manusia yang harus senantiasa dirawat dan dijaga. Program bawaan dan chip inilah yang disebut sebagai sibghatullah ataupun celupan Allah. Allah berfirman, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tantangan terbesar di zaman sekarang adalah bagaimana caranya agar fitrah kita dapat tetap terjaga dan terlindungi kebersihan dan kesuciannya. Sebagaimana diketahui bahwa era globalisasi berimplikasi pada perubahan mendasar secara signifikan di seluruh sektor kehidupan. Kemajuan zaman laksana pedang bermata dua yang dalam satu sisi menghadirkan dampak positif konstruktif, tapi pada sisi lain mendatangkan dampak negatif destruktif. Seorang sosiolog revolusioner dari Iran, Ali Shariati, pernah mengatakan bahwa bahaya terbesar di masa datang bukan berupa bom ataupun nuklir, tetapi bahaya di masa mendatang adalah hilangnya karakter dari diri manusia. Maka dengan narasi lain kita bisa mengatakan bahwa bahaya laten dari kemajuan zaman adalah hilangnya fitrah dari jiwa manusia. Pepatah mengatakan, indama takhsar amwalak la takhsar syai'a. Indama tafkidu sihatak tafkidu syai'a. Indama tafkidu syakhsiyatak tafkidu kulla syai'. Ketika kamu kehilangan uang, sungguh saat itu kamu tidak kehilangan apa-apa. Ketika kamu kehilangan kesehatan, saat itu kamu kehilangan sesuatu. Namun ketika kamu kehilangan karakter, saat itu kamu kehilangan segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, derasnya arus informasi dan komunikasi yang tak terbendung dan kecanggihan sarana transportasi saat ini telah merubah wajah dunia menjadi global village. Dunia tak ubahnya kampung kecil nan sempit tanpa batas ruang dan waktu. Kini
Manusia tak lagi kepikiran tentang jauhnya tempat dan lamanya waktu dalam segala aktivitas. Sebab semua hajat kebutuhan sangat mungkin terselesaikan secara singkat, cepat, dan instan. Ironisnya, hampir setiap kemudahan dan kenikmatan yang ditawarkan oleh kemajuan zaman berimplikasi pada munculnya mudarat dan mafsadat yang tak jarang jauh lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gadget. Apakah gadget itu? Tahukah Anda apakah gadget itu? Coba sebutkan manfaat dan maslahatnya. Terangkan pula mudarat dan mafsadatnya. Lalu perhatikan, manakah di antara keduanya yang lebih besar dan yang lebih banyak? Gadget, smartphone, dan internet adalah sarana dan fasilitas hidup yang lahir dari kemajuan zaman. Jangan kau tanya seberapa besar kegunaannya, sebagaimana jangan kau tanya seberapa besar bahayanya. Saudara-saudaraku, sebagai bahan renungan perlu disampaikan bahwa populasi penduduk dunia saat ini mencapai 7,8 miliar jiwa per Januari 2022. Data menunjukkan bahwa pengguna internet di seluruh dunia diperkirakan mencapai angka 4,9 miliar jiwa. Data pemerintah melaporkan bahwa jumlah populasi penduduk Indonesia per Desember 2021 mencapai 273 jiwa sesuai laporan Kemendagri. Sedangkan pengguna aktif internet bangsa Indonesia 204,7 jiwa. Itu setara dengan 73,7%. Durasi penggunaan internet rata-rata berkisar 7-9 jam per hari. Indonesia merupakan negara tertinggi ketiga se-Asia setelah Cina dan India dalam jumlah pengguna internet. Pertanyaannya, apa pendapat Anda jika melihat anak-anak kita selama 7-9 jam per hari menggenggam smartphone, menggenggam HP, duduk manis menatap internet? Bagaimana pula kondisi kejiwaan mereka? Bagaimana pula kondisi fitrah mereka? Ironisnya lagi, mayoritas orang tua memberikan HP pada anaknya sejak usia dini. Padahal menurut informasi dikatakan bahwa Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia nomor 4, penemu Microsoft, tidak membolehkan anaknya memiliki HP sebelum usia 14 tahun. Walhasil, kini manusia telah kecanduan sindrom baru yang dikenal dengan nomophobia alias no mobile phone phobia, atau kondisi di mana tidak bisa hidup tanpa HP. Mayoritas manusia akan resah, akan gelisah jika proses interaksinya dengan dunia maya terganggu. Mereka memiliki ketergantungan dan kecanduan terhadap browsing, searching, game online, TikTok, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Mereka lebih nyaman eksis di dunia maya hingga melupakan statusnya di dunia nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lepas dari dampak plus dan minus yang diakibatkan oleh HP, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini HP telah menjadi salah satu penyebab terbesar bagi degradasi fitrah manusia. Tanpa menafikan besarnya guna dan manfaat HP, dapat dikatakan bahwa
Jika salah guna, HP akan berubah menjadi destroyer, perusak bagi fitrah manusia, perusak bagi keimanan dan ketakwaan anak-anak kita. Fenomena ini bukan hanya akan menimpa anak-anak saja, namun merata ke seluruh lapisan masyarakat, baik pria maupun wanita, kecil, dewasa, sampai yang tua. B.J. Habibie almarhum pernah menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak negatif kemajuan zaman terhadap kehidupan generasi muda. Kemajuan zaman yang tidak dihadapi dengan cara cerdas, kata beliau, akan mengakibatkan generasi muda yang terjatuh dalam 6 kelemahan. Lemah akidah 1, lemah ibadah 2, lemah akhlak 3, lemah amal soleh 4, lemah ekonomi 5, dan lemah ilmu dan skill, itu yang ke-6. Ketahuilah bahwa ke-6 kelemahan tersebut bentuk konkret dari hilangnya fitrah dalam jiwa manusia. Ini merupakan bencana besar bagi masa depan anak-anak kita dan sekaligus bangsa dan negara ini. Dunia pendidikan mengungkapkan bahwa berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat, ditemukan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis, hard skill, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain, soft skill. Penelitian ini mengungkapkan bahwa suksesnya manusia hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Hard skill itu berupa apa? Pengetahuan, nilai rapot, nilai ijazah, nilai IPK. Setinggi-tingginya anak meraih nilai, itu hanya menyumbang 20% kesuksesannya. Tapi akhlak menyumbang 80% kesuksesannya. 80% itu adalah fitrah manusia. Akhirnya, meskipun istilah Idul Fitri itu bermakna kembali sarapan pagi dan bukan kembali bersih dan suci, namun pada kenyataannya madrasah Ramadan yang digelar oleh Allah terbukti berdampak signifikan bagi kebersihan dan kesucian fitrah manusia dan mengantarkan manusia pada derajat takwa. Semoga setelah lulus dari madrasah Ramadan ini, Allah meneguhkan hati dan jiwa kita agar tetap istiqomah di atas fitrah Allah hingga kita berjumpa dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya saya menasihatkan kepada diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin bahwa hari ini tanggal 1 Syawal merupakan hari raya bagi kita semua. Seluruh anggota keluarga kita berbondong-bondong berkumpul bersama kita. Mereka menempuh perjalanan yang jauh dengan biaya yang besar agar bisa berjumpa dengan kita di sini. Apakah bijak apabila setelah jauh-jauh mereka datang ke sini lalu berkumpul dan semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing, memegang HP semuanya tanpa bicara? Jika itu merupakan fitrah, maka celakalah kita. Karena itu saya mengajak, mari kita syukuri hari raya ini dengan menghadirkan jiwa raga kita untuk bersua dan menikmati kebahagiaan bersama di hari raya 1 Syawal 1443 Hijriah ini. Akhirnya, mari kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur setelah 2 tahun pandemi ternyata kita masih hidup sampai pagi ini.
Betapa banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita selama pandemi itu menimpa. Kita berdoa kepada mereka-mereka yang telah mendahului kita, keluarga kita, mungkin orang tua, mungkin saudara, mungkin tetangga. Mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi kesempatan untuk berjumpa Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabna wa alaika tawakkalna. Ya sami'ad du'a, ya mujibad da'wat, ya man lahul asma'ul husna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina dhillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala rasulih wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.